hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan, yang penuh kebahagiaan dengan limpahan nikmat yang Allah berikan. Ya insyaallah mudah-mudahan di malam ini kita dijadikan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, dan sehingga Allah berikan tambahan nikmat sampai yaumil qiyamah. Dan nikmat yang paling utama sampai detik ini kita rasakan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang. Insyaallah kita gunakan untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika membahas suatu kata pernikahan, pasti di dalamnya ada kebahagiaan. Jika membahas satu ruang di mana yang tadinya tidak saling mengenal, yang saat ini jadi mengenal, yang awalnya tidak kenal, diikat dalam silaturahmi yang mendapat pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam pernikahan. Ada pernikahan yang disunnahkan, ada pernikahan yang diwajibkan, dan ada juga pernikahan yang diharamkan. Habib, bagaimana caranya nih yang disunnahkan? Yang disunnahkan dengan niat dia menikah untuk menambah nilai ibadah di sisi Allah. Ini sunnah. Ada juga menjadi wajib, punya kemampuan, punya keinginan, namun beliau takut terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka orang tersebut dikatakan wajib untuk menjalankan pernikahan. Yang ketiga, ada yang dikatakan haram. Nah ini yang harus ditanya nih ke rumah tangga kita nih. Ada bisa menjadi haram itu seperti apa? Yang sebelum dia menikah sebagai hamba yang beribadah kepada Allah, setelah dia menikah dia jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini gimana nih? Rumah tangga kita udah benar apa belum? Rumah tangga kita udah beribadah apa belum? Rumah tangga kita udah ngeliat belum anak-anak kita yang udah baca Quran, sholat 5 waktunya, subuhnya nggak telat? Ini yang harus dijaga. Nabi SAW menganjurkan ini pernikahan wajib sebagai sunnah Nabi SAW. Jika seorang hamba dengan niat untuk merubah ibadah mereka kepada Allah yang tadinya tidak sempurna menjadi sempurna.
Hidup orang yang jomblo kan nggak seberapa orang yang nikah. Orang yang belum menikah hidup sendiri, sholatnya sendiri, satu pahala dapat. Tapi begitu dia mendapatkan satu makmum yang mahram, yang diridai oleh Allah, 40 derajat Allah angkat derajatnya di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini pengantinnya mana ini? Pengantin. Ini kalau udah di dalam kamar, saya ceramahnya di dalam kamar aja dah. Pengantin keluar dulu. Yang wajibnya sih yang laki. Yang laki yang perempuan mana? Ada? Pengantin perempuan ada? Luar ada. Nah begitu kan biar kelihatan cantiknya, biar kelihatan gantengnya. Ini raja dan ratu sehari. Insya Allah raja dan ratu terus sampai yaumil qiyamah. Amin. Ada pesan untuk pasangan suami istri. Nabi SAW mengatakan di dalam salah satu hadisnya, di dalam salah satu kitab yang berjudul Baiti Jannati, beliau Al-Habib Abdullah Al-Kaf, beliau menjelaskan tentang hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, wahai para istri, yang dikatakan sebagaimana istri yang salehah, dia yang mengerti keinginan suami. Bib, suami saya banyak inginnya, Bib. Kadang nurutin, kadang juga susah. Yang lebih wajib menuruti. Kenapa? Setiap wanita yang menuruti keinginan suami, pastinya Allah akan ampuni segala dosa jika dia selalu sujud kepada Allah. Kalau ini perempuan gak ibadah, tapi taat kepada suami. Kalau dibilang kosong-kosong, balance. Sholatnya kagak, tapi baik sama suami. Tapi di akhir zaman begini kan susah yang cari istri yang soleha. Tapi mudah-mudahan orang Cipari semuanya soleha. Tapi bohong. Ciri istri yang soleha bagaimana? Apa kata suami? Iya. Apa kata suami? Iya. Nggak boleh bilang enggak. Yang tolong pijitin, tar dulu. Nggak bisa. Yang tolong bikin kopi, males. Nggak boleh. Saya mau tanya sama bapaknya, Pak, tiap pagi dibikinin kopi nggak, Pak? Bikin sendiri apa dibikinin? Kayak lagunya Caca Handika. Istri yang tidak pernah menuruti keinginan suami, nerakanya luar biasa, hati-hati loh. Saya mau tanya nih, Pak, woi. Nabi kan waktu itu Isra wal Mi'raj ya. Isra wal Mi'raj dikasih lihat neraka, penghuninya banyakkan laki apa perempuan? Kencang amat perempuannya. Yang paling banyak, Bu, laki apa perempuan? Perempuan, nggak ada hadisnya laki. Perempuan paling banyak. Kenapa? Karena perempuan yang terbanyak masuk ke dalam neraka tidak taat kepada suaminya. Ini Nabi yang bicara, bukan Rifki, bukan. Nabi yang bicara. Ada yang wanita sedang memakan dagingnya sendiri. Ada wanita yang sedang membongkar isi perutnya, memakan isi perutnya. Ada seorang wanita yang payudaranya digantung. Ada yang namanya wanita kepalanya, rambutnya diikat dengan rantai yang begitu sangat panjang, lalu dihempaskan, dililit dan diputar oleh para malaikatnya Allah. Dosanya apa itu perempuan? Coba. Rata semuanya dalam keadaan tidak taat kepada suami. Berarti istri wajib taat kepada suami. Bib, suami saya bukan ahli ibadah, maksiat, taat. Bib, suami saya tukang minuman khamar, taat. Mau dia tukang nyembah patung, mau dia nggak seiman, yang ngakunya imannya kita ini sama Islam tapi nggak pernah ibadah kepada Allah, tetap harus taat.